anak-anakku semua beserta MPLS SMP Negeri 2 Beladu. Masih semangat ya, walaupun ini sesi di penghujung, tapi nanti setelah ini masih ada lagi. Pada kali ini Pak Mul akan memberikan materi tentang pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19. Ya, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada masa proses belajar mengajar pada semester pertama ini kita masih menggunakan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh alias online, karena kita belum bisa tatap muka seperti biasa. Nah, apa itu pembelajaran efektif di masa pandemi COVID? Mari kita lihat berikutnya. Oh ya, tetap stay tune ya. Ikuti dengan seksama materi ini. Nanti ada satu pertanyaan yang harus dijawab di akhir sesi. Nanti akan saya ambil satu jawaban yang paling baik, dan insya Allah nanti akan saya berikan hadiah berupa kuota 8 GB. Asik gak? Asik gak? Masa tidak? Asik dong. Oke, next berikutnya. Ini adalah ketika pandemik belum menyerang ya. Ketika iya, istilahnya kalau dalam Naruto itu negara api belum menyerang. Ini kakak-kakak kelas kalian yang tergabung dalam OSIS, nanti seragamnya seperti ini, tidak mengandung iklan ya. Nanti boleh kalian bergabung di OSIS. Senyum bahagia mereka ya, kita masih bisa ketemu bareng bersama, karena adalah rohnya pendidikan yaitu sebenarnya. Nah, ini setelah pandemik COVID-19 menyerang kita ya seperti ini ya jadinya ya. Ini wajahnya enggak tahu ini cantik apa enggak, ketutup masker dan pembelajarannya pakai online, tidak bisa berinteraksi langsung. Ini saya juga ini apa ini, malah ini ada yang seperti ini ya namanya saja kita dalam masa darurat ya. Sekarang kita belum bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa bertemu hanya lewat dunia maya. OMG ya, oh my god. Tapi gimana lagi, yang namanya darurat, masa darurat ya serba tidak enak, bener nggak? Tapi kita harus menjalannya dengan semangat. Imbasnya di dunia pendidikan sangat terasa ya, karena semua lewat online. So kita harus pintar-pintar mengatur strategi kita dalam proses belajar mengajar nanti agar lebih efektif dan efisien. Karena beda ya, bertatap muka dengan online itu beda sekali. Hanya kita harus pintar-pintar. Nah, apa saja kiat-kiat tersebut anak-anak? Stay tune terus ya, jangan kemana-mana dulu, tetap di sini dan menyimaknya. Oke? Pertama, yang jelas rajin membuat catatan intisari pelajaran, karena nanti biasanya Bapak Ibu guru mengajarnya ada yang lewat, tapi kita punya ya grup WA di kelas masing-masing. Mohon nanti apa materi-materi yang disampaikan dicermati dan dicatat apa-apa yang perlu. Nanti ada yang pakai Google Drive, ada yang ya macam-macam lah, nanti tergantung Bapak Ibu guru mampir masing-masing. Jadi yang pertama tadi apa? Rajin membuat catatan intisari pelajaran. Kedua, disiplin dalam belajar. Jelas, karena sesuatunya dilakukan sendiri di rumah. Bapak Ibu guru di sekolahan, jadi kita tidak bisa berinteraksi, tidak bisa membimbing secara langsung. Jadi kedisiplinan adalah mutlak
dalam pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19 tahun ini. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dan dengan konsentrasi penuh. Ya, jika waktu makan ya makan, mandi ya mandi, ibadah ibadah dan sebagainya. Telah tiba maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjut belajar setelah melakukan kegiatan tersebut. Jika waktu belajar belum selesai, bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Maka sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan ya dengan waktu yang cukup panjang namun tidak melelahkan. Jika dilakukan sebelum waktu belajar, jika bermain video game sebaiknya pilih game yang mendidik. Ya, game yang mendidik itu ya yang ada unsur-unsur pembelajarannya dan tidak menimbulkan rasa penalasan tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi. Jika kalian ini biasanya game online ya, kayak Free Fire dan sebagainya itu kurang bagus ya, saya sarankan jangan, karena di samping boros juga itu mengganggu apa ya, emosi kita, paham ya. Jadi sampai 2. Berikutnya menjadi aktif bertanya dan ditanya nanti di grup, disampaikan yang kurang jelas tanya, nggak usah malu-malu, pakai sound recorder juga boleh, nanti direkam pakai suara, pakai pertanyaan diketik juga boleh. Yang fleksibel saja ya, yang luwes, nggak usah kaku, jadi santai saja itu ya. Jika ada yang hal belum jelas, tentang guru, teman atau orang tua. Jika ada pertanyaan, biasanya kita akan ingat jawabannya kalau bertanya. Kalau tidak, yo apalagi yang acuh tak acuh dan masa bodoh. Mungkin perasaan kalian, bapak ibu gurunya tidak tahu, tapi jangan seperti itu ya. Itu bentuk tanggung jawab tadi. Harus disiplin dalam belajar. Tawarkan kepada teman untuk bertanya kepada kita hal yang belum kita pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita tidak tahu jawaban yang benar, maka kita membahasnya bersama-sama dengan teman dalam grup BA atau online. Itu ya, clear, jelas. Oke, next berikutnya 4, belajar dengan serius dan tekun. Jelas itu ya. Kalau tidak serius, tidak tekun ya mana mungkin. Kadang seru saja kita belum begitu mampu, apalagi kita sambil bercanda, apalagi sambil bermain game di rumah, tiduran dan sebagainya ya. ini belajar di kelas, dalam arti di kelas grup ya. Ini di kelas, bukan di kelas real, bukan, karena klub belum tatap muka. Ini dibaca lagi ya. Catat yang penting, karena bisa hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulang atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan satu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal ya. Soal-soal dilatih, dijawab sendiri, nanti dicocokkan. Kalau masih bingung, bisa berteman dengan teman. Soal-soal dikerjakan, diperiksa jawaban dan kunci jawaban, dan punya pelajari kembali soal-soal yang salah yang tadi dijawab. Berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah nomor 5, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian ya. Nanti tugas atau ulangan kan nanti diberikan lewat online. Nah, nanti diharap kejujurannya ya, jangan nyontek atau lihat di mbah Google. Kalau seperti itu kan berarti sama juga membohongi diri sendiri. Dilatih semampunya, sengertinya. Jadi memang benar-benar itu yang namanya ulangan, ujian itu menguji kemampuan diri, bukan hanya mencari nilai, tapi menguji kemampuan apa yang telah dikuasai. Gitu ya garis besarnya. Hindari mencontek, karena sedang mencontek ujian itu kan. Mencontek itu membuat kita curang, bohong, membohongi diri sendiri.
Membohongi orang saja dosa, apalagi diri sendiri ya dibohongi. Jangan sampai ya, kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutupi terus-menerus, dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya, untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Anggaplah dengan nyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita nanti melakukan kecurangan. Jelas ya. Nah, ini poin nomor 5 itu sangat penting sekali, karena jujur adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Berikutnya nomor 6, jadilah seorang pemimpin, minimal pemimpin diri sendiri dengan melatih rasa tanggung jawab. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Itu andaikan nanti sudah PTM ya. Ini lah, nanti kalau di dunia maya bisa nanti. Salah satunya kalau dalam grup kelas ada yang ya berkomen yang tidak sopan, itu bisa ditegur, dinasehati. Itu minimal jadi memimpin mereka, diajak kerjasama, bila ada tugas-tugas saling mengingatkan lah. Jadi merasa apa ya, bukan sok tahu atau sok memimpin, tapi berlatih bertanggung jawab pada diri sendiri dan teman-teman. Ketujuh, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, nanti seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, metode pengajaran nanti bisa lewat WA group ya, kita WA group, dan bisa juga Google Drive, Google Form dan sebagainya. Jawablah setiap pertanyaannya di John kuliah bila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk kamu untuk menjawab pertanyaan. Jadi harus proaktif ya. Terus yang 8, jangan malu untuk bertanya. Dan ini yang paling utama, ini kerjakan semua tugas. Karena selama PJJ ini adalah untuk data Bapak Ibu guru, nanti selama ini kamu telah melakukan program belajar mengajar, yaitu ditujukan dengan portofolio tugas-tugas. Jadi kalau kamu tidak melakukan tugas, berarti tidak ada bahan yang untuk dinilai, alias nanti apa yang akan dinilai ya kosong itu ya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal, dan kerjakan semua tugas dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya ya. Alasan banyak sekali. Contohnya lupa, sinyal jelek, tidak punya kuota dan sebagainya. Kita harus tahu ya, pepatah mengatakan di situ ada kemauan pasti ada jalan. Tidak ada alasan, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Jelas ya, paham ya? Tidak ada alasan, tidak punya kuota Pak, jelek sinyalnya, itu pasti ada pemecahannya nanti kalau ada kemauan. Dan jangan menunda-nunda pengerjaannya, karena pasti besok ada lagi tugas lainnya. Besok ditunda lagi, ada lainnya lagi. Kalau udah dikerjakan akan numpuk, dan nanti akan menjadi malas. Catat ya, akan menjadi malas. Enak kan kalau kita cepat mengerjakannya, jadi masih punya waktu untuk bermain dan nonton TV deh, Mas Al contohnya ya. Itu ya, jadi jangan ditunda-tunda, jangan banyak alasan. Itu ini makanya saya tulis besar ini tugas. Ini harus, nah nanti di sekolah kita mengumpulkan tugas itu setiap hari Sabtu.
selama PJJ ya. Nanti hari Sabtu nanti ada jadwalnya, nanti bisa dilihat jadwalnya. Kelas 7 jam berapa, kelas 8 jam berapa, kelas 9 jam berapa. Nanti di hari Sabtu itu khusus untuk mengumpulkan tugas pembelajaran dari Senin sampai Jumat. Jelas ya? Terus 9, cari seorang pembimbing yang baik. Iya, kalau biasanya kita enggak sendiri bingung, kita cari pendamping. Pendamping adalah orang tua biasanya. Kalau orang tua ada ya teman atau bule, Pak Le, Pak D yang baik aja. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik. Apa dengan jelas? Saya tunggu dari keterangan guru sekolah, kalian dapat menanyakan kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Tutor sebaya lah, yang kan kalian mesti hafal ini. Oh, ini Bujair atau pinter, minta diajari. Jelas ya, nanti sambil dibaca penjelasan saya, sambil dibaca lagi, di skip, terus dibaca, nanti dijalankan lagi, di skip lagi. Terus trial and error ya. Trial and error itu istilahnya berlatih dari kesalahan-kesalahan, itu berlatih terus. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah, namun jangan khawatir ya, itu melatih ya, sampai pada akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Jadi permasalahan itu jangan dianggap problem berat, itu adalah untuk menempa diri kita, memecahkan suatu masalah, belajar bertanggung jawab. Seseorang akan diberikan masalah untuk menempa dirinya menjadi kuat, biar tidak cengeng nanti di dalam masyarakat. Nanti kita harus berani menghadapi masalah, jangan lari. Jelas ya? Oke, masih semangat? Nah, ini yang nomor 11, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Yang relevan itu yang ada ya, cocok ya. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasilnya yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah cobalah untuk mencari hal yang terkait yang kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Banyak sekarang ya, internet, koran, buku, majalah, dan sebagainya. Banyak sekali. Tentu kita juga tak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu saja, karena hanya mempunyai satu buku atau sumber yang tidak lengkap. Itulah sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Paham anak-anakku? Nanti saat jadwal peminjaman buku datang ya, dimanfaatkan nanti. Insya Allah kalau nggak salah kelas 7 nanti hari Rabu ya, hari Rabu kayaknya. Nanti ada jadwalnya. Terus yang terakhir, jangan lupa berdoa. Berdoa kita mengharap ridha Allah agar kita selalu dalam bimbingannya. Diberi kesehatan ya, kesehatan, kuat iman dan Islam dalam menjalankan semua perintahnya, dan kita menjaga hablum minanas dan hablum minallah kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Sebagus-bagusnya ibadah adalah orang yang bermanfaat. Gitu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, yang penting sudah sampai di awal ada pertanyaan ya. Untuk pertanyaan, coba ungkapkan permasalahan. Ini pertanyaannya ya. Coba ungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh, dan berikan solusinya. Dari jawaban yang paling bagus nanti yang akan saya pilih. Ini salah ketik ya. Yang ini harusnya bukan tang, yang saya akan pilih. Nanti untuk presensi daftar hadir mau pakai Google Form aja ya, sampai menyampaikan pertanyaan ini.
Saya kira jelas. Kalau belum jelas nanti bisa di setel lagi, diulang lagi, setel lagi, ulang lagi. Untuk jawabnya nanti saya beri waktu sampai malam deh, kayaknya jam 12 boleh ya. 12 malam nanti tak lihat nanti jawabannya yang paling bagus mana, nanti besok akan saya pilih. Oke, begitu anak-anak, materi hari ini, pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Gusti Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.